Pernahkah Anda bertanya-tanya negara mana yang melarang Islam sepenuhnya? Di tempat-tempat tersebut, menjadi Muslim tidak hanya ilegal, tetapi juga dapat mengakibatkan sanksi hukum dan sosial. Mengejutkan bukan? Namun, negara mana yang sedang kita bicarakan? Dan apa yang ada di balik semua ini? Bergabunglah dengan saya dalam perjalanan yang mengungkap fakta ini melalui 10 negara di mana Islam dilarang sepenuhnya. Namun, jangan pergi dulu, karena di pertengahan video, saya akan mengungkap satu-satunya negara Eropa yang 90% penduduknya beragama Islam. Jadi, mari kita mulai. Dan di nomor 10, kita punya San Marino. San Marino, salah satu negara terkecil dan tertua di dunia, terletak di jantung Italia dengan populasi sekitar 34.000 jiwa. Negara mikro ini sebagian besar beragama Kristen, khususnya Katolik. Kehadiran Islam di San Marino praktis tidak ada, yang menyebabkan diterapkannya undang-undang yang membatasi praktik Islam. Peraturan-peraturan ini, yang sebagian besar dibuat pada abad ke-20, bertujuan untuk menjaga homogenitas agama dan budaya negara tersebut. Anggapan bahwa Islam dapat mengubah keseimbangan sosial dan agama telah menyebabkan terjadinya pembatasan-pembatasan ini. Meskipun pada kenyataannya komunitas Muslim sangat sedikit dan larangan tersebut tidak sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari warga, San Marino telah mempertahankan sikap terbuka terhadap budaya dan agama lain dalam tataran pariwisata dan komersial. Namun, jika menyangkut agama, agama Kristen tetap menjadi pilar utama identitas nasionalnya. Hukum yang membatasi Islam dirancang untuk mencegah masuknya pengaruh eksternal yang mungkin mengganggu keutuhan sosial dan tradisi budaya negara. Meskipun undang-undang ini tampak kaku, hampir tidak adanya komunitas Muslim sama sekali berarti bahwa pembatasan ini tidak dianggap sebagai pemaksaan langsung, melainkan sebagai tindakan pencegahan untuk menjaga stabilitas sosial. Situasi ini mencerminkan kebijakan pelestarian budaya yang, meskipun mungkin tampak ekstrim, sebenarnya berakar dalam sejarah dan identitas nasional San Marino. Di posisi ke-9, kita memiliki Andorra, sebuah surga pajak. Melanjutkan daftar kami tiba di Andorra, negara mikro Eropa lainnya yang terletak di antara Prancis dan Spanyol. Andorra terkenal karena ekonominya yang berbasis pada pariwisata dan perdagangan bebas, tetapi juga karena penduduknya yang mayoritas beragama Katolik. Pemerintah Andorra telah menerapkan peraturan yang membatasi keberadaan lembaga-lembaga Islam, yang mencerminkan upaya untuk melestarikan identitas budaya dan agama tradisional negara tersebut. Pembatasan ini semakin menguat selama beberapa dekade terakhir, memicu perdebatan seputar kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Meskipun praktik Islam tidak tersebar luas di Andorra, hukum yang ada mempersulit pendirian masjid dan pengorganisasian komunitas Muslim. Pendekatan ini menyoroti prioritas yang diberikan kepada homogenitas budaya dan agama. Andorra, meskipun keterbukaan ekonominya, telah memilih kohesi agama yang dianggap penting bagi stabilitas sosialnya. Peraturan saat ini bertujuan untuk mencegah menyebarnya pengaruh eksternal yang dapat menantang tradisi Katolik yang berakar pada masyarakat Andorra. Lebih jauh lagi, tindakan-tindakan ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana negara-negara kecil mengelola keberagaman agama dan ketegangan yang mungkin timbul antara tradisi dan modernitas di dunia yang semakin mengglobal. Kemampuan untuk melestarikan identitas budaya tunggal sekaligus menerima keberagaman tetap menjadi tantangan permanen. Andorra, dengan pendekatannya yang berfokus pada pelestarian budaya, menggambarkan bagaimana negara tertentu memilih untuk memprioritaskan stabilitas sosial di atas keberagaman agama. Di nomor 8, kita punya Laos. Di Asia Tenggara, Laos menghadirkan situasi khusus terkait praktik Islam. Negara yang mayoritas beragama Buddha ini telah menerapkan kebijakan yang membatasi praktik Islam berdasarkan gagasan bahwa agama ini dapat menciptakan ketegangan sosial dan mengganggu kohesi masyarakat. Sejak tahun 1990-an, otoritas Laos telah secara ketat mengatur kegiatan Islam, membatasi pembangunan masjid dan praktik ibadah umum. Minoritas Muslim di Laos relatif kecil. Sebagian besar terdiri dari imigran dan pengungsi yang datang mencari kondisi kehidupan yang lebih baik atau melarikan diri dari konflik di negara asal mereka. Meskipun jumlahnya sedikit, pemerintah telah mengambil posisi tegas untuk menjaga stabilitas agama dan budaya dengan mencegah penyebaran pengaruh eksternal yang dapat menantang tradisi Buddha yang berakar kuat dalam masyarakat Laos. Kebijakan yang bersifat restriktif mencakup larangan proklamatorisme aktif dan pengawasan terus-menerus terhadap kegiatan Islam, sehingga mempersulit pengorganisasian dan perluasan komunitas Muslim.
Tindakan-tindakan ini mencerminkan strategi pemerintah yang ingin menjaga kohesi sosial dan menghindari potensi konflik antaragama. Akan tetapi, kebijakan tersebut juga memicu kritik dari organisasi hak asasi manusia yang meyakini bahwa kebijakan ini secara tidak adil membatasi kebebasan beragama dan hak-hak dasar umat Islam di Laos. Dilema antara melestarikan identitas budaya dan melindungi hak-hak individu merupakan tema yang berulang di banyak negara yang menghadapi tantangan serupa dalam konteks globalisasi dan migrasi. Pada peringkat ketujuh, kita temukan Bhutan. Kerajaan Buddha di Himalaya ini juga termasuk di antara negara yang membatasi praktik Islam. Negara yang terkenal dengan filosofi kebahagiaan nasional bruto ini telah mengadopsi ketentuan yang dirancang untuk menjaga identitas budaya dan agamanya. Hukum Bhutan melarang praktik dan pembangunan tempat ibadah Islam, yang mencerminkan kebijakan perlindungan budaya yang ditujukan untuk menghindari pengaruh agama eksternal yang mungkin mengganggu tradisi leluhurnya. Lemahnya kehadiran umat Muslim di Bhutan telah menyebabkan penerapan pembatasan ini sebagai sarana untuk menjaga kohesi sosial dan kelangsungan praktik agama Buddha yang menjadi ciri identitas nasional negara tersebut. Kebijakan pemerintah ini bertujuan untuk menjaga homogenitas budaya dalam lingkungan yang terbatas secara geografis dan demografis. Selain itu, pemerintah Bhutan telah dengan jelas menunjukkan preferensi terhadap agama tradisional yang telah menjadi bagian integral budayanya selama berabad-abad. Langkah-langkah ini bertujuan tidak hanya untuk melindungi identitas budaya, tetapi juga untuk memastikan stabilitas sosial suatu bangsa yang sangat menghargai tradisinya. Meskipun demikian, posisi ini telah memicu perdebatan seputar kebebasan beragama dan hak asasi manusia, karena pembatasan yang diberlakukan membatasi kemungkinan bagi umat Islam dan kelompok agama lain untuk bebas menjalankan keyakinan mereka. Situasi di Bhutan menggambarkan sulitnya menyelaraskan pelestarian budaya dan perlindungan kebebasan individu di dunia yang semakin saling terhubung. Jika Anda menikmati konten ini dan ingin terus mendapatkan informasi terbaru dengan wawasan yang lebih mencerahkan seperti ini, pastikan untuk berlangganan saluran kami dan tekan tombol notifikasi agar Anda tidak melewatkan video terbaru kami yang mengupas topik penting yang membentuk dunia kita saat ini. Di peringkat ke-6, kita punya Angola. Di Afrika, Angola menghadirkan konteks yang kompleks, di mana agama Kristen merupakan agama dominan meskipun terdapat keragaman etnis dan agama. Pemerintah Angola telah menerapkan undang-undang yang membatasi praktik Islam, dengan alasan perlunya menjaga persatuan nasional dan menghindari konflik antaragama. Pembatasan yang ditetapkan pada tahun 2000-an ini meliputi larangan kegiatan keagamaan Islam di depan umum dan pengawasan ketat terhadap komunitas Muslim. Pembenaran resmi untuk tindakan ini didasarkan pada pencegahan potensi ketegangan dan promosi identitas nasional yang bersatu. Pemerintah Angola khawatir bahwa perluasan praktik keagamaan non-Kristen, seperti Islam, dapat membahayakan kohesi sosial dan memicu konflik antaragama. Akibatnya, masyarakat Muslim menghadapi pembatasan yang signifikan terkait kemampuan mereka untuk menyelenggarakan acara keagamaan, membangun masjid, dan menjalankan keyakinan mereka secara terbuka. Kebijakan ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang kebebasan beragama dan hak asasi manusia di Angola. Mereka tidak hanya membatasi kebebasan menjalankan keyakinan umat Islam, tetapi juga memperkuat dinamika pengucilan dan kontrol oleh pemerintah. Situasi di Angola mencerminkan ketegangan antara mempromosikan identitas nasional yang homogen dan melestarikan keberagaman agama, sebuah dilema yang dihadapi banyak negara dalam konteks pluralitas budaya dan agama. Lebih jauh lagi, langkah-langkah ini telah memberi beban yang sangat berat pada kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim, yang seringkali terpaksa menjalankan keyakinan mereka secara pribadi dan mengatasi berbagai rintangan besar untuk melestarikan tradisi keagamaan mereka. Pengawasan dan pembatasan terus-menerus yang diberlakukan oleh pihak berwenang telah menciptakan iklim ketakutan dan penindasan, di mana kebebasan beribadah sangat dibatasi. Situasi ini menggarisbawahi pentingnya kebebasan beragama sebagai hak fundamental dan perlunya mempertahankannya dari kebijakan negara yang represif. Kita telah mencapai tengah video, dan seperti yang dijanjikan, Kosovo, wilayah yang disengketakan di Balkan, merupakan rumah bagi sekitar 90% populasi Muslim, sebagian besar berasal dari Albania. Dominasi agama ini berakar pada sejarah yang mendalam. Ingin tahu lebih banyak? Kami akan mengungkap alasan historis untuk fenomena luar biasa ini di akhir video. Di tengah-tengah daftar kami, di nomor 5, kita memiliki Myanmar. Myanmar, sebuah negara dengan keragaman etnis dan agama yang kaya, telah mengalami ketegangan yang signifikan terkait dengan praktik Islam,
khususnya yang menyangkut minoritas Rohingya. Suku Rohingya, yang sebagian besar beragama Islam, menjadi sasaran penganiayaan dan pengucilan sosial, yang berarti larangan diam-diam terhadap Islam di wilayah tertentu. Sejak tahun 2010-an, kebijakan pemerintah telah sangat membatasi hak beragama umat Islam, memperburuk konflik dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang sangat besar. Situasi Rohingya adalah salah satu contoh paling mencolok dari penindasan agama di Myanmar. Dianggap oleh banyak orang sebagai populasi ilegal dan tidak diakui, suku Rohingya menderita kekerasan sistematis, termasuk pemindahan paksa, serangan fisik, dan pembatasan praktik keagamaan mereka. Kebijakan pemerintah mencakup larangan praktik Islam, penghancuran masjid, dan pengawasan ketat terhadap kegiatan keagamaan, yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang menghancurkan. Kurangnya pengakuan resmi terhadap Rohingya sebagai minoritas etnis yang sah telah meningkatkan penindasan terhadap Islam di Myanmar, menciptakan situasi di mana praktik agama ini praktis ditekan. Krisis Rohingya telah menarik perhatian internasional, menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan kebutuhan mendesak akan solusi yang menghormati kebebasan beragama dan martabat manusia. Konflik ini menggambarkan kompleksitas pengelolaan keberagaman agama di negara yang dilanda perpecahan etnis dan agama yang mendalam. Lebih jauh lagi, penganiayaan terhadap suku Rohingya telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap stabilitas kawasan, memperburuk ketegangan antara Myanmar dan negara-negara tetangganya, serta mengungkap rapuhnya hak asasi manusia dalam konteks konflik dan meningkatnya nasionalisme. Situasi di Myanmar mengingatkan kita bagaimana intoleransi beragama dapat dengan cepat berubah menjadi krisis kemanusiaan besar, yang tidak hanya memengaruhi masyarakat terkait, tetapi juga stabilitas dan keamanan regional. Di nomor 4, kita punya Eritrea. Terletak di tanduk Afrika, Eritrea adalah negara lain di mana Islam menghadapi pembatasan yang ketat. Meskipun memiliki populasi Muslim yang signifikan, pemerintah Eritrea telah memberlakukan undang-undang yang membatasi praktik umum Islam dengan alasan keamanan nasional dan kohesi sosial. Sejak merdeka pada tahun 1993, Eritrea telah menerapkan rezim yang ketat, membatasi kebebasan berekspresi beragama non-Kristen, dan secara serius merusak kebebasan beribadah warga Muslimnya. Di Eritrea, pembatasan meliputi larangan membangun masjid tanpa izin negara dan pengawasan permanen terhadap kegiatan keagamaan. Pemerintah Eritrea mengontrol ketat organisasi keagamaan dan hanya mengizinkan keberadaan struktur yang sesuai dengan kepentingan negara. Pendekatan otoriter terhadap agama ini mencerminkan tren yang lebih luas di negara-negara tertentu yang berupaya mengatur dan mengarahkan praktik keagamaan untuk menjaga ketertiban sosial dan politik. Penindasan terhadap Islam di Eritrea tidak hanya terbatas pada pembatasan kebebasan beribadah. Hal ini juga menciptakan iklim ketakutan dan penganiayaan. Masyarakat Muslim menghadapi kesulitan yang signifikan dalam mempertahankan tradisi dan praktik keagamaan mereka. Kami tiba di podium di nomor 3. Kita punya Cina, atau lebih tepatnya bagian dari Cina yang disebut Xinjiang. Di wilayah Tiongkok yang luas, Xinjiang telah menjadi epicentrum kontroversi global terkait praktik Islam. Kaum Uighur, minoritas etnis dan Muslim, mengalami penindasan sistematis yang mencakup larangan praktik keagamaan, penahanan massal, dan pengawasan ketat. Sejak 2017, otoritas Tiongkok telah memperkuat langkah-langkah ini, membenarkannya dengan kebutuhan untuk memerangi ekstremisme dan separatisme. Kebijakan yang diterapkan di Xinjiang mengintegrasikan pembangunan pusat-pusat pendidikan ulang di mana diperkirakan ratusan ribu orang Uighur akan ditahan tanpa diadili. Selain itu, pembatasan memengaruhi penggunaan pakaian tradisional Islam, praktik ritual keagamaan, dan pengajaran bahasa Uighur. Pengawasan yang meluas melalui teknologi canggih dan pengendalian yang ketat telah menciptakan iklim di mana pengamalan Islam sangat terbatas, yang secara mendalam memengaruhi kehidupan sehari-hari kaum Muslim dan minoritas Muslim lainnya di wilayah tersebut. Situasi ini telah memicu kecaman internasional dan perdebatan tentang hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Masyarakat internasional khawatir tentang pelanggaran yang dilakukan di Xinjiang, termasuk penyiksaan, penghilangan paksa, dan pelanggaran hak-hak sipil. Sementara itu, Tiongkok membela tindakannya atas nama keamanan dan stabilitas nasional, menolak kritik sebagai campur tangan dalam urusan internalnya. Krisis di Xinjiang menyoroti ketegangan antara keamanan nasional dan hak-hak individu, menimbulkan pertanyaan penting tentang keseimbangan yang harus ditemukan antara kontrol negara dan kebebasan beragama. Nasib kelompok Uighur mengingatkan kita bagaimana kebijakan penindasan agama dapat menimbulkan dampak yang menghancurkan bagi masyarakat terkait,
melemahkan kepercayaan dan kohesi sosial di wilayah yang telah ditandai oleh tantangan ekonomi dan politik. Medali perak di nomor 2 diraih Kuba. Pulau Karibia ini, yang terkenal dengan rezim komunisnya, juga membatasi praktik Islam. Meskipun tidak ada larangan tegas, kebijakan pemerintah yang restriktif telah secara signifikan menghambat pembangunan masjid dan praktik umum keagamaan Islam. Sejak Revolusi 1959, pemerintah Kuba telah mempromosikan ateisme negara, membatasi kegiatan keagamaan yang tidak sesuai dengan cita-cita komunis. Promosi ateisme ini khususnya berdampak pada komunitas Muslim di Kuba, yang menghadapi kendala dalam berorganisasi dan menjalankan keyakinannya secara terbuka. Hubungan antara negara Kuba dan praktik keagamaan ditandai dengan perhatian yang mengutamakan kontrol dan regulasi terhadap kegiatan keagamaan untuk menghindari tantangan apapun terhadap ideologi resmi. Sikap seperti ini berdampak buruk terhadap kebebasan beribadah dan hak asasi manusia masyarakat yang tidak sependapat dengan negara, termasuk umat Islam. Situasi di Kuba menyoroti kesulitan yang terkait dengan mempertahankan kebijakan kontrol agama dalam lingkungan di mana keberagaman budaya dan agama dapat dianggap sebagai ancaman terhadap kohesi ideologis. Negara mana yang menempati posisi pertama diisyaratkan sebagai negara yang telah disebutkan beberapa kali? Di puncak peringkat kami, ya, Korea Utara. Di urutan teratas daftar kami menemukan Korea Utara, negara paling terisolasi dan totaliter di dunia, tempat praktik Islam dilarang keras. Rezim Korea Utara, yang dipimpin Kim Jong-un, tidak mentoleransi bentuk agama apapun yang tidak sejalan dengan kultus pemimpin dan negara. Praktik keagamaan, termasuk Islam, sangat ditekan, dan setiap perwujudan keyakinan dapat dikenai sanksi yang sangat keras, hingga kerja paksa atau bahkan hukuman mati. Tidak adanya kebebasan sipil dan pengawasan di mana-mana membuat praktik Islam hampir mustahil dilakukan. Demikian pula praktik agama lain yang tidak sah. Di Korea Utara, negara mengontrol ketat semua bentuk ekspresi keagamaan sehingga tidak ada agama yang dapat menantang hegemoni rezim. Komunitas keagamaan yang ada menjadi sasaran pengawasan terus-menerus, dan penyimpangan apapun dari norma-norma yang ditetapkan dapat berujung pada penganiayaan dan hukuman berat. Penindasan keagamaan total di Korea Utara mencerminkan prioritas rezim untuk mempertahankan kontrol absolut atas penduduk dengan memberantas segala bentuk pembangkangan atau identitas agama yang mungkin menantang supremasi negara. Situasi ekstrim ini menggarisbawahi kesulitan yang dihadapi oleh komunitas agama dalam lingkungan yang sangat represif, serta pentingnya hak asasi manusia dan kebebasan beribadah dalam skala internasional. Selain itu, penutupan dan isolasi Korea Utara mempersulit pengumpulan informasi yang dapat dipercaya tentang situasi keagamaan di negara itu. Namun, kesaksian dari para pembelot dan penyelidikan oleh organisasi hak asasi manusia mengungkap kenyataan yang mengkhawatirkan tentang penganiayaan dan penindasan. Kurangnya kebebasan beragama tidak hanya memengaruhi umat Islam, tetapi juga siapa saja yang ingin menjalankan agama yang tidak sesuai dengan ideologi resmi rezim. Jika video ini memungkinkan Anda memperluas perspektif dan lebih memahami realitas kebebasan beragama di dunia, jangan ragu untuk meninggalkan tanda suka dan berlangganan saluran kami untuk menemukan konten menarik lainnya. Dukungan Anda membantu kami terus mengeksplorasi tema-tema penting dan memberitahu Anda tentang subjek yang benar-benar penting. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir, dan sampai jumpa di episode berikutnya.